Butuh totalitas, butuh kreativitas, butuh dukungan dari keluarga, butuh support dari masyarakat sekitar gitu. Nah, ini yang sifatnya umum. Nanti sifatnya yang lebih khusus butuh ilmu pengetahuan yang komplit mengenai budidaya ternak kambing dan domba. Jadi walaupun misalnya teman-teman peternak pemula ini sudah punya ilmu, tapi misalnya terkendala di beberapa hal yang saya sampaikan di awal tadi, biasanya perjalanan usahanya pun akan tersendat-sendat. Misalnya, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel 78 Farm Yogyakarta. Oke teman-teman, pada video kali ini mohon izin saya mau sharing mengenai menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Banyak peternak pemula yang bertanya bagaimana dan kapan sih usaha peternakan kambing domba bisa menjadi penghasilan utama untuk keluarga kan gitu ya. Oke, saya mau uraikan pelan-pelan teman-teman. Nah, saya berangkat dari bagaimananya dulu ya teman-teman. Bagaimana? Nah, teman-teman, sepengalaman kami di 78 Farm, apabila ingin menjadi peternak yang serius, memang butuh banyak hal ya. Butuh keyakinan, butuh totalitas, butuh kreativitas, butuh dukungan dari keluarga, butuh support dari masyarakat sekitar gitu. Nah, ini yang sifatnya umum. Nanti sifatnya yang lebih khusus butuh ilmu pengetahuan yang komplit mengenai budidaya ternak kambing dan domba. Jadi walaupun misalnya teman-teman peternak pemula ini sudah punya ilmu, tapi misalnya terkendala di beberapa hal yang saya sampaikan di awal tadi, biasanya perjalanan usahanya pun akan tersendat-sendat. Misalnya sudah bisa atau sudah tahu ilmu mengenai budidaya ternak kambing domba, tapi kok ternyata istri kurang support gitu. Nah, ini nanti juga akan kendala. Ternyata kok tetangga ada aja yang rewel, entah karena mungkin iri, entah karena mungkin merasa terganggu kenyamanannya segala macam. Nah, ini juga bisa jadi kendala. Jadi kalau teman-teman mampu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan basicnya dulu, maka secara pondasi bisnis teman-teman sudah mampu nanti untuk ngegas usahanya menjadi usaha yang besar. Jadi teman-teman kuasai dulu ilmunya, teman-teman pastikan dulu dapat support dari keluarga, masyarakat sekitar. Kemudian teman-teman harus 100% yakin untuk usaha ini bisa menjadi penghasilan utama keluarga. Bagi saya di 78 Farm, salah satu keyakinan saya adalah bahwa para nabi juga dulu peternak kambing domba kok. Kalau saya mengikuti jejaknya para nabi dengan peternak kambing domba, saya berkeyakinan bahwa usaha ini akan berjalan dengan baik. Tentu saja harus dibarengi dengan banyak hal. Nah, kalau sudah itu dibereskan, kemudian teman-teman mulai persiapan pakannya. Pakan hijauan adalah pakan utamanya kambing domba.
Pakan hijauan ini wujudnya ya daun-daun mulai dari rumput, ramban dan sebagainya. Apalagi kalau teman-teman bisa mengupayakan hadirnya pakan tambahan, maka hasilnya akan bagus untuk pertumbuhan ternak kambing dan dombanya. Nah, kalau pakan sudah diupayakan, memang benar-benar diupayakan dulu di depan, baru teman-teman menghitung dari kemampuan lahan pakan hijauannya. Ini teman-teman layak untuk piara berapa. Biasanya saya pakai rumus luasan lahan hijauan yang ditanami rumput dan tanaman ramban-rambanan itu nanti dibagi 60 meter persegi itu untuk 1 ekor. Jadi kalau teman-teman pengen piara 10, artinya teman-teman harus nyiapin minimal 600 meter persegi lahan pakan hijauan. Fungsinya untuk apa? Untuk menjamin kebutuhan ternaknya, kebutuhan pakan ternaknya aman terus. Untuk memastikan teman-teman biaya pengeluaran pakannya bisa ditekan drastis. Logikanya ketika biaya pakan ditekan, maka potensi profitnya akan semakin besar. Nah, lanjut kemudian teman-teman baru bikin kandangnya. Oh, kandang untuk domba 10 ekor ukurannya 6 kali 2 gitu. Oh, kambing 10 ekor teman-teman bikin kandang 9 kali 2 gitu. Nah, ini jadi bikin kandangnya nanti kalau memang untuk kekuatan pakannya sudah bisa dipastikan dulu. Kalau sudah, baru milih jenis ternaknya teman-teman. Misalnya gini, di daerah teman-teman ternyata lebih laku domba, maka teman-teman untuk awalan peliharalah domba. Oh, ternyata di tempat teman-teman lebih laku yang namanya kambing kacang. Nah, untuk itu teman-teman fokus saja ternak kambing kacang. Nah, ketika di awal seperti ini sangat disarankan teman-teman fokus kepada satu jenis varian dulu. Misalnya teman-teman awalnya pelihara domba kibas. Nah, selama 2 tahun fokus saja di domba kibas untuk betinanya, pejantannya baru grade-nya dinaikkan. Nah, ini salah satu cara supaya teman-teman tetap fokus. Jangan di awal, wah saya pengen piara domba merino, terus wah saya juga pengen piara kambing sapera, wah saya juga pengen piara kambing bur. Nah, nanti teman-teman nggak fokus. Kalau nggak fokus nanti biaya-biaya ini pengeluarannya tidak tepat sasaran. Lebih baik punya satu jenis dan fokus, sehingga teman-teman nanti akan mudah untuk branding, untuk memperkenalkan diri ke khalayak umum bahwa teman-teman ternyata peternak kambing PE. Ternyata teman-teman peternak domba untuk konsumsi, domba kibas, domba priangan, domba persilangan merino. Ternyata teman-teman fokus untuk pelihara kambing perah, menghasilkan susu gitu. Nah, ini teman-teman, jadi ini harus fokus selama 2 tahun pertama. Nah, untuk tahun berikutnya teman-teman wajib fokus, tapi kalau mau untuk pengembangan monggo silakan. Pengembangannya sifatnya tidak boleh frontal, pelan-pelan saja. Karena kalau tiba-tiba melakukan perubahan besar, ini konsekuensinya dananya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Nah, padahal teman-teman kan ibarat kata belum balik modal. Nah, upayakan fokus dulu supaya teman-teman nyaman beternaknya, supaya balik modal dahulu. Kalau sudah balik modal, step berikutnya adalah bagaimana mencari profit. Nah, hubungannya dengan harus seberapa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka teman-teman harus mulai nanti menghitung, oh saya sekarang gajian di kantor 6 juta, bagaimana ya dari usaha ternak kambingnya bisa menghasilkan 6 juta per bulan. Nah, ini nanti tinggal fokusnya masing-masing. Ada yang fokus di breeding, untuk itu jumlah indukannya pelan-pelan ditambahi. Ada yang fokus di penggemukan. Nah, teman-teman harus mulai pintar untuk bikin pakan yang memang bisa membuat cepat gemuk, komposisinya harus seperti apa. Oh, teman-teman fokusnya nanti untuk suplai susu. Oh, ini
dari bulan ke bulan harus punya target, teman-teman. Harus punya target. Oh, awalnya produksi susu baru 5 liter, oke, bulan berikutnya harus 7 liter, bulan berikutnya harus 10 liter, dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketemu nilai penghasilan yang ibarat kata sesuai dengan gaji yang diterima atau upah yang diterima setiap bulannya. Bagi teman-teman yang masih ngantor, sangat disarankan untuk tidak serta-merta langsung pensiun dini dan menekuni ternak kambing domba. Idealnya adalah selama teman-teman masih ngantor, mulailah dalam jumlah sedikit. Nanti seninya seperti apa, ada yang mati, ada yang beranak 3, ada yang malah berantem, ada yang rusak kandang, ada yang kejepit. Nah, teman-teman nanti harus melewati ini semua. Begitu teman-teman sudah melewati ini semua, mental bisnisnya sudah jadi, maka teman-teman harus mulai nambah populasi. Nah, nanti akan ketemu, karena tiap-tiap peternak dan keluarga masing-masing ini mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk pengeluaran bulanannya. Nah, misalnya ada yang cukup dengan 3 juta untuk membiayai sekeluarga selama sebulan. Ada yang butuhnya 6 juta, ada yang butuhnya 9 juta. Nah, selama sebulan. Nah, ini harus diupayakan pelan-pelan. Tidak boleh serta-merta. Misalnya, wah, saya barusan dapat duit nih 300 juta, langsung blek untuk ternak kambing domba. Menurut saya kurang bijaksana. Lebih bijaksana kalau teman-teman mulainya serempak, pelan, progresnya pasti naik gitu. Nah, oh, progresnya bagus nih, oh yuk digenjot lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah mulai beternak dan tidak punya pekerjaan lain, silahkan fokus. Kalau teman-teman misalnya breeding, targetkan tiap 2 bulan sekali teman-teman nambah jumlah indukan. Supaya apa? Supaya teman-teman punya tambahan mesin ATM baru. Nah, bagi teman-teman yang main penggemukan pun wajib melakukan hal yang sama dengan metode-metode terkhusus disesuaikan dengan arah bisnisnya. Nah, teman-teman, yakinlah bahwa usaha ternak kambing domba ini kalau dilandasi dengan sebuah keyakinan, sebuah keikhlasan, dan disupport dengan ilmu yang pas, ada pendampingnya, maka hasil dari ternak kambing domba bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya di sini selaku pemilik 78 Farm tidak punya pekerjaan lain, teman-teman. Pekerjaannya ya hanya mengelola peternakan sama pertanian rumput. Nah, karena pertanian rumput ini bisa dijual kepada peternak sapi, peternak kambing domba, dan hasilnya agak lumayan. Nah, bagi teman-teman yang memang fokus untuk breeding, silahkan fokus untuk breeding. Jangan tolah-toleh ke yang lain dulu. Pokoknya kekeh, pokoknya harus kuat. Nah, harus fokus supaya tujuan dan cita-citanya segera tercapai. Oke teman-teman, ini tadi sekilas mengenai bagaimana dan kapan usaha peternakan kambing domba ini bisa menjadi penghasilan utama di keluarga. Butuh support dari banyak pihak, butuh keyakinan dari teman-teman semua, butuh kreativitas untuk menjual produknya, untuk mengembang biak, untuk membuat variasi-variasi produk dari peternakannya gitu. Nah, ini menjadi modal besar nanti suksesnya teman-teman semua. Teman-teman, semua manusia berkesempatan kok untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan profit dari ternak kambing domba. Tidak ada istilah kata cocok-cocokan gitu. Wah, saya lebih cocok kalau nanti pelihara ikan gitu. Ketika saya membaca primbon segala macam. Nah, semua bisa cocok kok di ternak kambing domba, asalkan semua dipersiapkan dengan matang, dengan seksama. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin.